Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andika Hardiansyah dari Manajemen 23B dengan NPM 234111107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mengenal hukum dan hukum bisnis. Langsung saja kita mulai ke materinya. Hukum dan hukum bisnis merupakan pilar penting dalam dunia perbisnisan. Memahami dasar-dasar hukum sangat penting untuk menjalankan bisnis dengan lancar dan menghindari masalah dari hukum. Selanjutnya adalah pengertian hukum. Yang pertama adalah aturan. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang kedua adalah norma. Hukum juga berfungsi sebagai norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Yang ketiga adalah keadilan. Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Next adalah sumber hukum. Ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang kedua adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan sumber hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kumpulan keputusan pengadilan yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Yang keempat adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang menjadi sumber hukum. Dan slide selanjutnya adalah hukum bisnis. Hukum bisnis mengatur perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam dua bisnis. Selanjutnya adalah perusahaan. Hukum bisnis mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Yang ketiga adalah kepailitan. Hukum bisnis juga mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang keempat adalah hak kekayaan intelektual. Hukum bisnis mengatur tentang hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Selanjutnya adalah fungsi hukum bisnis. Yang pertama adalah mempromosikan keadilan. Hukum bisnis memastikan semua pihak dan transaksi bisnis diperlakukan dengan adil dan transparan. Di sebelahnya adalah meningkatkan kejelasan. Meningkatkan kejelasan yang mana hukum bisnis memberikan kejelasan dalam proses transaksi bisnis sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Sebelahnya adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Hukum bisnis yang stabil dan terprediksi memberikan rasa aman dan kepercayaan untuk berinvestasi dan membanggakan bisnis. Nah, selanjutnya adalah pentingnya memahami hukum bisnis. Yang pertama adalah mengelola risiko. Memahami hukum bisnis membantu dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi suatu bisnis. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Memahami hukum bisnis membangun kepercayaan dan reputasi yang baik bagi para pelaku pembisnis. Yang ketiga adalah mempermudah transaksi. Memahami hukum bisnis juga sangat mempermudah dalam menjalankan transaksi bisnis secara legal dan sangat efektif. Nah, selanjutnya ada beberapa pelanggaran hukum bisnis. Yang pertama adalah perjanjian. Perjanjian biasanya yang melanggar dari hukum bisnis tersebut adalah pelanggaran kontrak. Seperti mereka tiba-tiba memutuskan kontrak tersebut, padahal di dalam kontrak tersebut sudah tertulis biasanya ada jangka waktu tertentu yang akan disetujui oleh kedua pihak tersebut. Dan jika melanggar, maka akan kena sanksi biasanya. Selanjutnya adalah persaingan.
Biasanya pelanggaran hukumnya adalah memonopoli persaingan yang tidak sehat, ketenaga kerjaan, yaitu melalui pengupahan, jam kerja, dan keselamatan pekerja. Yang terakhir adalah pajak, penggelapan pajak, penipuan pajak. Dan tadi adalah beberapa contoh dari pelanggaran dari hukum bisnis. Selanjutnya adalah solusi hukum bisnis. Yang pertama adalah konsultasi ke hukum. Mendapatkan nasihat hukum dari profesional. Yang kedua adalah perjanjian. Membuat dan meninjau perjanjian secara hati-hati. Yang ketiga adalah pengetahuan hukum. Meningkatkan pemahaman tentang hukum bisnis. Selanjutnya adalah pengetahuan hukum. Mengatasi pelanggaran hukum dengan cara yang tepat. Dan mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.